Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vistani Eka Putri, NPM 1913025008, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan Cisco Packet Tracer 2.9.1, Basic Switch and End Device Configuration, dan Cisco Packet Tracer 11.10.1, Design and Implementation of VLSM Addressing Scam. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu Cisco Packet Tracer 2.9.1, dan tujuan dari Packet Tracer ini yaitu untuk mengkonfigurasikan nama host dan alamat IP pada dua saklar Cisco Internet Network Operating System atau iOS menggunakan antarmuka baris perintah, dan yang kedua menggunakan perintah Cisco iOS untuk menentukan atau membatasi akses ke konfigurasi perangkat. Yang ketiga yaitu menggunakan perintah iOS untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Dan yang keempat, mengkonfigurasikan dua perangkat host dengan alamat IP. Dan yang kelima yaitu memverifikasi konektivitas antara dua perangkat akhir PC. Lalu untuk instruksinya yaitu mengkonfigurasikan perangkat untuk memenuhi persyaratan di bawah ini. Yang mana persyaratannya itu yang pertama, menggunakan koneksi konsol untuk mengakses setiap saklar. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah kabel, yaitu kabel konsol, yaitu kita akan sambungkan dari kelas A menggunakan port konsol dan sambungkan ke student 1. Dan sambungkan ke port RS232. Lalu lakukan hal yang sama untuk kelas B ke student 2. Konsol dan student 2. Lalu yang selanjutnya yaitu mengganti nama switch kelas A dan kelas B. Dan kita akan mengganti switch kelas A namanya dari student 1 menggunakan terminal. Oke. Lalu di sini kita ketikkan enable untuk masuk ke dalam, enter, lalu configure terminal. Lalu kita ganti nama hostname-nya menjadi kelas A. Lalu enter. Nah, jika dari switch sudah berubah menjadi kelas A, berarti nama switch-nya berhasil kita ubah. Lalu lakukan hal yang sama pada kelas B, yaitu kita buka student 2, desktop, terminal, oke, enter, kita enable, lalu configure terminal, lalu kita ganti hostname-nya menjadi kelas B. Selanjutnya yaitu kita akan mengubah password menggunakan password R4XE3 pada semua line atau pada semua baris, yaitu dengan cara kita buka kembali terminalnya, terminal 1, kita ketikkan line console 0, masukkan passwordnya, kita paste, lalu enter, login, exit. Lalu line PTY 0, 15, password, pastekan password yang tadi, lalu enter, login, dan exit. Lakukan hal yang sama untuk student 2, line console 0,
password login dan exit. Lalu line VTY 015 password paste, lalu login dan exit. Lalu yang selanjutnya kita akan menggunakan secret password C4AJA student 1, yaitu enable secret. Kopikan passwordnya, lalu kita paste, enter. Dan pada student 2 enable secret, paste. Lalu yang kelima yaitu mengenkripsi semua password dengan cara service password encryption, enter. Dan pada student 2 service password encryption. Lalu selanjutnya itu mengkonfigurkan banner message of the day yang sesuai, yaitu dengan cara banner motd dan simbol dan unauthorized access is strictly prohibited. Lalu jangan lupa tambahkan simbol dan di akhirnya, lalu enter. Lalu pada student 2 untuk banner MOTD-nya yaitu banner MOTD warning unauthorized access is strictly prohibited. Seperti ini. Lalu enter. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan alamat untuk semua perangkat sesuai dengan tabel pengalamatan. Itu kita bisa lihat di sini tabel pengalamatannya. Yaitu mengkonfigurasikannya dengan cara kita lihat di sini IP address student 1. Kita copy terlebih dahulu. Lalu pada student 1 kita close dulu. Kita pilih IP configuration, lalu masukkan IP address-nya. Dan untuk subnet masknya kita kopikan, lalu kita paste. Lalu lakukan hal yang sama untuk student 2, yaitu dengan cara IP configuration, masukkan IP address student 2, kita paste, dan subnet masknya. Lalu untuk switch kelas A kita lakukan dengan cara di student 1 kita kembali lagi ke terminal, lalu interface di LAN 1, IP address
masukkan IP address VLAN 1, kelas A. Kita copy. Dan subnet mask dari kelas A kita copy juga, kita paste, lalu enter, lalu shutdown. Selesai. Lalu lakukan hal yang sama pada student 2. Kita close terlebih dahulu terminal. Oke, lalu interface VLAN 1, IP address, kita kopikan IP address kelas B, dan subnet mask kelas B. IP address masukkan IP address kelas B dan subnet mask kelas B. Lalu enter, lalu shutdown. Lalu yang selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasinya, yaitu dengan cara Ctrl Z, lalu enter, copy running config, startup config, lalu enter, dan di student 2 yaitu Ctrl Z dan copy running config, start up config, enter. Maka konfigurasinya telah kita simpan. Lalu yang terakhir yaitu kita akan memverifikasi konektivitas antara semua perangkat, yaitu dengan cara kita copy terlebih dahulu IP address student 2, kita copy, lalu akan kita ping menggunakan dari student 1, kita command prompt, lalu ping, masukkan IP address-nya, lalu enter. Berhasil. Jika seperti ini berarti tandanya kita berhasil mengkonekkan semua perangkatnya. Lalu bisa kita lihat di sini di peta activity kita dapat mengecek apakah kita telah selesai mengerjakan semua tugasnya. Dan jika di sini 100% komplit, maka kita berhasil menyelesaikan semua activity-nya. Dan kita bisa mengeceknya di assessment item. Jika masih terdapat X, maka kita ada bagian yang terlewatkan atau yang gagal. Tapi di sini kita lihat semuanya telah terconteng hijau, maka kita berhasil menyelesaikan semua activity di paket tracer 2.9.1. Selanjutnya yaitu
Packet Tracer 11.10.1 Design and Implement a VLSM Addressing Scheme. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di sini terdapat 4 buah network, yaitu network pertama PC1 dengan switch WS1, lalu PC WS287 dengan switch WS2, PC ES247 dengan switch ES2, dan yang terakhir yaitu PC IS122 dengan switch IS1. Dan juga terdapat sebuah one link, yaitu antara router west dengan router east. Lalu bisa kita lihat di PT activity-nya. Sini kita disuruh melengkapkan addressing table. Lalu di requirement-nya kita disuruh melengkapkan host-nya, table host, dan disuruh melengkapi table subnet. Pertama, kita akan melengkapi tabel host terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat tabelnya, yaitu seperti ini. Bisa kita lihat bahwa WS1 mempunyai 5 host, WS2 mempunyai 47 host, IS1 mempunyai 11 host, dan IS2 mempunyai 28 host. Setelah itu kita akan melengkapkan tabel subnetnya. Di sini saya mengisi tabel ini yaitu melihat dari website Teach Achat Help. Di sini ia telah memberikan isi tabelnya. Lalu untuk tabel subnet dan tabel addressing table-nya, saya telah mengisinya dengan melihat pada website dari Teach Achat Help. Di sini kalian tinggal cari aja di Google tabel Packet Tracer 11.10.1 dan kalian pilih website Teach Achat. Di sini dia telah memberikan isi tabelnya dan saya telah memindahkannya ke dalam Word saya agar nanti memudahkan kita untuk melakukan konfigurasinya. Lalu langsung saja kita mengkonfigurasikan semuanya, yaitu kita buka kembali Cisco Packet Tracer-nya. Lalu yang pertama kita akan mengkonfigurasikan router east, yaitu yang pertama interface yang gigabit Ethernet 0/0 dengan IP address dan subnet mask-nya. Jadi kita buka aja east, lalu enter, lalu enable configure terminal lalu kita interface gigabit Ethernet. Kita lihat karena pertama kita akan mengkonfigurasikan interface is 0/0, jadi gigabit Ethernet 0/0, enter. Lalu IP address-nya kita kopikan IP address-nya di sini. Lalu kita paste dan subnet mask-nya. Lalu enter. Lalu no shutdown. Enter. Setelah itu kita exitkan dulu dari gigabit Ethernet dari gigabit Ethernet 0/0, kita exit. Lalu kita masuk lagi untuk gigabit Ethernet 0/1. Kita interface gigabit Ethernet 0/1, lalu enter, lalu masukkan IP address-nya. IP address
copy, lalu paste, lalu subnet masknya, paste juga, lalu enter. Setelah itu no shutdown, enter, lalu exit. Lalu kita akan mengkonfigurasikan serial 0/0/0, interface serial 0/0/0, enter, masukkan IP address-nya, IP address, paste, dan subnet masknya kita pastekan juga, enter, lalu no shutdown. Nah, setelah di router east, kita pindah ke router west. Lakukan hal yang sama seperti di router east tadi. Yaitu enable configure terminal interface gigabit ethernet 0/0, lalu masukkan IP address-nya yang gigabit ethernet 0/0, yaitu ini, copy, lalu paste, dan subnet masknya, copy dan paste, lalu enter, lalu kemudian no shutdown, lalu kemudian no shutdown, exit, lalu kemudian kita masuk ke interface lalu kemudian kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/1, masukkan IP address, paste, spasi, lalu kita masukkan subnet masknya juga, copy, paste, enter, lalu no shutdown, lalu exit lagi, masuk ke interface serial 0/0/0, lalu masukkan IP address-nya, copy, paste, copy, paste, lalu enter, lalu no shutdown. Setelah selesai semua, lalu kita akan mengkonfigurasikan IS1, switch IS1, kita klik, enter, lalu enable,
konfigur terminal, lalu kita lihat di sini yaitu menggunakan interface VLAN 1. Jadi interface VLAN 1, lalu masukkan IP address-nya yaitu IP address yaitu ini, kita copy, paste, lalu jangan lupa subnet masknya, kita copy, paste, lalu enter, lalu no shutdown, exit. Lalu kita akan mengkonfigurasikan default gateway-nya yaitu IP default gateway, masukkan default gateway-nya IS1 ini, copy, paste, lalu enter. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan switch ES2. Kita buka lagi ES2 sama seperti ES1, kita enable terlebih dahulu, konfigur terminal, lalu interface VLAN 1, lalu masukkan IP address-nya S2, IP address-nya 10.1.1.66, lalu paste dan subnet masknya. Hati-hati jangan tertukar, copy dan paste. Setelah itu no shutdown, exit, lalu konfigurasikan default gateway-nya. Default gateway-nya yaitu ini, copy, paste, enter. Setelah itu WS1, switch WS1, enter, enable, konfigur terminal, interface VLAN 1, masukkan IP address-nya, IP address WS1 yaitu ini, copy, paste, dan switch-nya dan subnet mask-nya kita copy, lalu paste, enter, shutdown lagi, lalu exit, IP default gateway yaitu WS1, ini dia, copy, lalu paste dan enter. Selanjutnya yaitu WS2, enable, konfigur terminal, interface VLAN 1, masukkan IP address-nya WS2, ini dia, copy, paste, lalu
subnet masnya kita copy dan paste. 92 yaitu, lalu no shutdown, exit, lalu IP default gateway-nya ini 10.1.1 paste, enter. Setelah selesai dengan semua switch-nya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan pada PC-nya, yaitu pertama kita klik PC IE122 ini, kita klik IP configuration, lalu masukkan IP address-nya. Di sini kita copy, kita paste, lalu subnet mask-nya kita copy, kita paste, dan juga default gateway-nya kita copy, lalu paste. Setelah itu untuk PC IE2, yaitu selanjutnya untuk PC E247 IP configuration, lalu pilih copy IP address-nya, paste, lalu subnet mask-nya copy, paste, dan terakhir default gateway-nya copy, paste. Lalu selanjutnya PC W1210, ini dia IP configuration, masukkan IP-nya, copy, kita paste, subnet mask-nya kita copy, kita paste, lalu default gateway-nya kita copy, kita paste. Setelah itu yang terakhir PC W287, kita buka IP configuration-nya, masukkan IP address-nya, kita copy lagi, paste, kita copy lagi, paste, copy lagi, paste. Selanjutnya kita akan mencoba mengetes apakah semuanya benar-benar terhubung dengan cara kita akan mengeping melalui PC E122, command prompt, lalu ping. Kita akan mengeping E147, kita copy IP address-nya, lalu paste, berhasil. Lalu kita coba lagi, kita akan mengeping PC W1 E1210, kita akan ping, kita masukkan kembali, dan berhasil. Lalu kita coba ping yang terakhir PCW2, copy, paste,
berhasil. Maka semua jaringannya telah berhasil terkoneksikan. Kita bisa lihat PT activity-nya. Dan bisa kita lihat di sini bahwa sudah komplit 100%, maka kita telah berhasil mengkonfigurasikan semua IP address dan subnet mask-nya dan juga default gateway-nya. Dan kita juga bisa cek result-nya di check result, assessment item, dan kita lihat di sini bahwa semuanya tidak ada yang gagal, tidak ada silang merah. Maka kita telah berhasil menyelesaikan Cisco Packet Tracer 11.10.1. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.